Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baik, saya Teguh Setiawan, MP sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini dengan kode mata kuliah MPP 4013 2 SKS. Nah, pada pertemuan kali ini, tepatnya di pertemuan ke-12, kita akan belajar bersama-sama tentang topik yaitu perekonomian dua sektor. Baik, deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, kode mata kuliah MPP 41013 pada semester 2 atau semester genap. Oke, deskripsi mata kuliah ini adalah pengantar ilmu ekonomi ini membahas tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikro maupun makro yang meliputi pengertian ekonomi, mekanisme pasar, meliputi teori permintaan dan penawaran, konsep elastisitas, teori perilaku konsumen, teori produksi dan biaya. Selain itu juga konsep pasar dalam ilmu ekonomi dan makroekonomi yang meliputi pendapatan nasional, perekonomian sederhana atau dua sektor, perekonomian tiga sektor, kebijakan fiskal dan moneter yang juga semuanya ini nanti akan menjadi bagian dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, capaian pembelajaran lulusan prodi pada mata kuliah ini. Jadi ada 4, ada CPL yang 1 atau CPL sikap. Jadi bekerja sama dan memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2 atau pengetahuan di sini adalah mahasiswa nanti menguasai dan menganalisis berbagai elemen teori manajemen dan ekonomi bisnis yang relevan dengan bidang ilmu pangan dan pertanian. CPL 3 kemampuan umum. Di sini mahasiswa mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi dengan cerdas dan kreatif. Dan CPL keempat atau kemampuan khusus, di sini mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data hasil penelitian. Nah, itu jadi CPL prodi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi ada sikap, pengetahuan, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Oke. Dan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi di sini mahasiswa nanti mampu menganalisis konsep ekonomi makro di Indonesia dari berbagai sumber. Nah, jadi di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-12, pada topik perekonomian dua sektor, maka CPMK yang dibebankan adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep ekonomi makro di Indonesia dari berbagai sumber. Nah, menggelayut dari CPL 2 dan CPL 3. Nah, dan diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menelaah konsep dan perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor. Capaian produktif A3 dan afektif dan CPMK ketiga. Jadi itu. Jadi CPMK dan sub CPMK pada pertemuan kita kali ini. 3. Tujuan pembelajaran kita menggelayut pada CPMK dan sub CPMK tadi adalah 1. Ketepatan menggambarkan sistem perekonomian dua sektor dalam ilmu ekonomi. Lalu yang kedua, ketepatan menggambarkan dua pelaku yang terlibat dalam sistem perekonomian dua sektor. Yang ketiga, ketepatan menggambarkan struktur dan aliran perekonomian pada ekonomi dua sektor. Dan keempat, ketepatan mengaitkan hubungan antara pendapatan dengan konsumsi, tabungan atau saving dan investasi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah kali ini. Nah, sehingga untuk mencapai itu nanti, maka materi pembelajaran kita adalah yang pertama nanti kita belajar tentang konsep sistem perekonomian dua sektor, lalu nanti ada struktur dan aliran perekonomian dua sektor, lalu ada hubungan antara pendapatan, konsumsi, investasi, dan tabungan atau saving. Mana materi ini nanti bertujuan
sub CPMK dan tujuan pembelajaran. Nah, kriteria dan teknik penilaian, yang pertama kita nanti menggunakan rubrik, ya, tes dan non tes. Nanti kita pakai sistem post-tes untuk mengetahui bagaimana penyerapan timbal balik dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kuliah materi biasa, lalu diskusi dan tanya jawab. Oke. Jadi itu alur atau nanti bentuk pembelajaran kita pada pertemuan ke-12 ini untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Baik, jika sudah cukup, mari kita bisa untuk mulai pembelajaran atau perkuliahan kita pada pertemuan ke-12 ini dengan topik perekonomian dua sektor. Saya kira masih ingat kan materi-materi tes sebelumnya? Masih. Saya kira kalau masih akan cepat atau kita akan lebih mudah untuk nanti bagaimana kita belajar perekonomian yang dua sektor. Ya. Ini supaya kita memahami hubungan antara dua interaksi yaitu perusahaan dan rumah tangga. ya, kalian ambil diri maklum aja. Kita mulai. Mulai ya. Ada bisa jelaskan barangkali cerita dari apa namanya dari kalian ini. Ada menceritakan suatu alirannya. Ya, benar. Rumah tangga bisa disebut sebagai konsumen, membutuhkan barang dan jasa dengan pertukaran menggunakan uang di pasar. Pasar mengambil hasil produksi dari sebuah pabrik atau hasil produksi dengan alat tukar berupa uang, dan begitu pun sebaliknya. Oke. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Ada yang tidak ada lain? Sama. Sama. Jadi intinya adalah ya uang ya pak, bukan uang. Jadi intinya jadi di rumah tangga itu bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, dan sama perusahaan juga bisa perannya sebagai konsumen maupun produsen juga. Nah, nanti timbal baliknya adalah saling membutuhkan dan saling memberi dalam bentuk barang dan jasa. Jadi ini saya kira penjelasan sederhana seperti itu. Bisa dipahami? Cepat kata-kata ini cepat kenal. Jadi kita nanti bisa lebih banyak diskusi. Nah, ini grafik yang sama seperti tadi, yang sistem aliran ekonomi, cuma ini adalah mungkin ini model yang lebih sederhana atau model yang lain selain yang kita gambarkan tadi. Mungkin ini lebih ada penjelasan dari tadi, cuma intinya sama. Jadi bahwa rumah tangga konsumen produsen itu dia sama-sama berperan di balik boleh sebagai dia membeli maupun menjual, atau dia menawarkan atau memberikan faktor produksi maupun dia memberikan timbal balik faktor produksi, baik berupa nanti gaji, bisa berupa nanti dia sewa atau upah dan sebagainya. Misalkan kita punya gaji, katakanlah kita punya gaji, ya, kita punya pendapatan. Kira-kira Anda itu akan digunakan untuk apa? Gaji Kebutuhan dana bukan? Kebutuhan dana bukan? Kebutuhan dana bung, artinya kebanyakan pendapatan yang kita terima itu pasti umumnya digunakan untuk jual. Kalau nggak untuk konsumsi, yang untuk saving atau menabung. Ya. Artinya ada hubungan yang linear atau yang lurus antara pendapatan dengan tabungan.
Ini hanya tamu sebentar bahwa kita bisa lihat maka kira-kira kita kalau punya pendapatan semakin tinggi, konsumsi dan tabungan kita semakin tinggi mana? Ada punya gaji meningkat misalkan, kira-kira ada peningkatan konsumsi tidak? Atau kita misalkan ada kenaikan gaji atau kenaikan pendapatan. Nah, kira-kira Anda lebih banyak nabung atau tidak? Kira-kira apa plus uang Anda kenaikan uang Anda itu Anda gunakan semua untuk konsumsi? Tidak. Makan belanja? Tidak. Atau misalkan apakah Anda punya uang banyak? Apakah hanya Anda gunakan untuk nabung saja? Tidak. Nah, kira-kira ketika Anda punya pendapatan lebih antara konsumsi dengan nabung itu lebih tinggi yang mana? Konsumsi. Misalkan, Anda punya gaji misalkan 5 juta, kira-kira yang akan Anda gunakan untuk konsumsi itu berapa? 3 juta. 3 juta dan banyak nabung. Kira-kira 4 juta. Pasti kita akan lebih dulu untuk gunakan untuk konsumsi, misalnya untuk nabung. Ya, nabung kalau habis semuanya. Tapi kita belum tidak. Sehingga ini kami berbeda saja bahwa semakin tinggi pendapatan biasanya akan berbanding dengan semakin tinggi juga pengeluaran untuk konsumsi dan saving kita. Meskipun secara proporsionalnya akan lebih tinggi persentase untuk konsumsinya daripada untuk saving. Ketika ada pengeluaran atau juga besar. Nah, jadi di sini ada Pak James itu ahli, katakanlah ahli ekonomi, itu dia punya teori. Dan seperti ini, jika pendapatan itu naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Dan setiap kenaikan itu pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Kira-kira rasional nggak di kehidupan kita ini? Kira-kira sama kan? Sama. Distribusi pendapatan juga sama ya. Daerah biasanya dengan distribusi pendapatan yang merata, entah di kota atau di desa, itu biasanya akan lebih banyak tingkat konsumsi dan tabungannya. Nah, kebetulan atau kita bersyukur saja bahwa kita hidup di Banyuwangi ini, distribusi pendapatan kita itu tidak jomplang sekali antara di kota maupun di desa. Anda tahu kan, kita di kota ini kita orang desa semua kan? Ya kan? Ada yang kota di sini? Kita tahu bahwa bahwa ketika di desa pun yang di pelosok pun yang di belakang pun itu sekarang sama seperti di sini, sama kan? Orangnya juga pakai baju bagus semua, HP-nya HP canggih, internet lancar, jalan yang mulus, gaji malah di sini malah kita malah nggak tersedia itu. Tersedia tidak dana pensiun yang mencukupi. Biasanya kalau orang kerja punya dana pensiun biasanya dia lebih enak untuk nabung. Dia lebih santai. Orang kalau misalkan punya dana pensiun dari kerja. Investasi, ada pendapatan, ada saving tabungan, sekarang investasi. Sepemahaman Anda investasi apa? Dan investasi menanam modal. Terus lain investasi Beli saham. di saham. Nah sekarang kira-kira bentuk investasi yang ada patuhnya sebenarnya sampai saat ini apa aja?
emas, terus kripto, beli kripto, terus saham, tanah, slot, bukan saham itu, itu bukan saham ya, slot itu judi, slot itu judi. Oke, jadi investasi itu katakanlah tingkat penanaman modal atau kita punya dana kita tanamkan di perusahaan atau usaha di mana kita nanti mendapatkan keuntungan dari uang yang kita tanamkan. Itu investasi. Investasi bisa berupa investasi kalau kita punya perusahaan, investasi itu bisa investasi dana untuk peningkatan kapasitas industri. Atau bisa saja kalau kita bicara investasi pasif itu ya investasi dalam bentuk barang pasif, ya tanah, bersama dan sebagainya. Nah, apa namanya? Investasi dan saving itu biasanya sifatnya dia itu berkebalikan. Bisa begini. Misalkan begini. Misalkan kita punya uang 1 juta. Kalau kita nabung, kita nanti dapatnya per bulan misalkan dengan bunganya 1.400.000. Terus misalkan kita mau investasi. Nah, kalau kita investasikan, kita sebulan dapatnya 2 juta. Lebih minimal. Investasi. Kalau dibalik, misalkan tingkat penerimaan investasi itu lebih kecil daripada kalau kita uang kita tabung, kita lebih minimal. Sehingga investasi sama tabung itu biasanya hubungannya itu dia terbalik. Kalau misalkan investasi yang lebih menguntungkan, kita investasi biasanya. Kalau misalkan kita nabung di bank itu lebih banyak, makanya kita beri nabung di bank, entah deposito atau sebagainya. Itu pilihannya seperti itu biasanya. Dari sini jauh bertanyakan dulu. Jauh bertanyakan dari sini. Hah? Belum, next. Oke. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini, maka kita sudah simpulkan 4. Satu itu tadi. Jadi inti perekonomian 2 sektor. Jadi ada berapa hal terlibat? Oke, perusahaan. Nah, dan apa namanya alur perekonomiannya memang terfokus pada aliran permintaan dan penawaran antara perusahaan dan modal tersebut. Jadi dibalik gitu ya. Dan tingkat pendapatan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat konsumsi dan tabungan. Tapi tabungan atau saving dan investasi itu hubungannya dia terbalik. Jadi mana ya? Jelas? Atau mau menanyakan? Atau dua dulu yang menanyakan? Daripada sebelum kita sudah cukup, sudah jelas? Sudah, oke. Next. Nah ini
Ingat bahwa pembelajaran kita itu selain pembelajaran kita di kelas, belajar mandiri juga tugas oleh-oleh ini bukan tugas ya, apa ya? Ya, orang itu habis bepergian hasilnya itu kan yang cari oleh-oleh. Jadi harusnya kan dapat oleh-oleh itu kan sana. Ya, istilahnya. Jadi seperti apa namanya? Seperti instruksinya ya. Itu dikerjakan kita minggu depan. Nanti kita kumpulkan via online saja, kemudian saja. Jelas? Jelas? Jelas makanya ya. Jelas. Nah. Oke, terima kasih. Oke, jadi dengan berakhirnya materi kita, maka kita bisa akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas keaktifan teman-teman semua di kelas. Kita lanjutkan untuk materi kita di minggu depan di materi ekonomi 3 sektor. Tetap kita jaga untuk keaktifan kita dan bisa untuk belajar dulu, belajar mandiri, sehingga nanti pertemuan kita akan lebih hidup, akan bisa lebih